Sleep. Bagaimana meminta maaf ketika Anda telah menyakiti hati atau perasaan orang lain? Apakah cukup hanya dengan mengatakan, "Saya minta maaf"? Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa elemen untuk maaf yang tulus. Menurut seorang psikolog bernama Dr. Molly Hawes, dalam karyanya A Good Apology, Dr. Molly Hawes menggambarkan unsur-unsur permintaan maaf yang solid dan tulus. Itu seperti apa saja elemennya? Dr. Molly Hawes menjelaskan bahwa jika seseorang sedang meminta maaf, maka permintaan maaf tersebut tidak cukup jika pihak yang sedang meminta maaf tidak betul-betul berusaha untuk memahami luka hati, kecewa, dan marahnya orang lain yang tersakiti. Dan permintaan maaf tersebut tidak cukup jika pihak yang sedang meminta maaf tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, lalu membuat restitusi dan menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Berikut ini beberapa tips dari Dr. Molly Hawes untuk Anda ingat di saat Anda sedang berhadapan dengan orang yang sedang meminta maaf pada Anda, atau di saat Anda sedang mendengar atau melihat orang lain atau pihak lain yang sedang meminta maaf kepada pihak yang lainnya. Atau bisa saja Anda jadikan pedoman di saat Anda nanti harus meminta maaf kepada orang lain. Yang pertama adalah dengarkan dan perhatikan baik-baik bahasa dan susunan kata-kata yang mereka gunakan di saat mereka sedang meminta maaf. Menurut Dr. Molly Hawes, pihak yang sedang menyakiti apakah benar-benar fokus pada apa yang sedang dirasakan oleh orang yang telah mereka sakiti. Jika pihak yang menyakiti menyalahkan pihak-pihak tertentu lalu memberikan sanggahan, argumen, dan alasan mereka, maka ini adalah salah satu tanda bahwa permintaan maaf mereka tidak tulus. Langkah kedua, yang dapat menunjukkan bahwa permintaan maaf mereka tidak tulus atau tidak asli dari hati adalah pahami bahwa tidak semua orang berkomunikasi dengan cara yang sama. Jika orang sedang menyakiti, menginginkan permintaan maaf atau pengampunan dari orang yang tersakiti, yang perlu diperhatikan adalah apakah pihak yang menyakiti mampu menghubungkan permintaan maaf mereka melalui zona nyaman mereka sendiri saja, atau sebagai pihak yang menyakiti mampu menyamakan pikiran mereka, level mereka, pemahaman mereka untuk bisa berkomunikasi di level yang sama dengan pihak yang mereka sakiti. Dengan kata lain, sebagai orang yang telah menyakiti, apakah mereka mau menyamakan ego, level, dan posisi mereka, lalu mereka merendahkan diri untuk bisa berkomunikasi kepada mereka yang telah tersakiti. Betul-betul berkomunikasi dua arah dengan mereka yang telah tersakiti. Tanda yang ketiga untuk mengetahui apakah permintaan maaf seseorang betul-betul tulus atau tidak adalah apakah sebagai pihak yang menyakiti benar-benar memahami dampak dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Lalu, sebagai pihak yang menyakiti, apakah di dalam permintaan maaf mereka tersebut, permintaan maaf itu diucapkan dengan spesifik dan detail di dalam permintaan maaf itu. Pernyataan telah menyesal dari pihak yang menyakiti tidaklah cukup jika mereka yang menyakiti belum meluangkan waktu untuk menjelaskan bagaimana perbuatan, perkataan, atau tindakan mereka itu telah menyakiti orang lain. Yang keempat, untuk mengetahui apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak adalah apakah pihak yang menyakiti mampu menunjukkan maaf yang mereka sampaikan itu dengan perbuatan nyata. Karena perbuatan nyata inilah untuk mengungkapkan dan menunjukkan penyesalan mereka sebagai pihak yang menyakiti. Karena hanya dengan action yang nyata yang dapat menunjukkan bahwa permintaan maaf tersebut adalah permintaan maaf yang betul-betul tulus, yaitu dengan menunjukkan bagaimana mereka sebagai pihak yang telah menyakiti perasaan pihak lain dapat memperbaiki kerusakan yang sudah mereka lakukan atau sakit hati yang sudah mereka lakukan.
Langkah kelima, setelah menjelaskan dan menunjukkan dengan tindakan yang nyata, berikutnya yang perlu dilakukan adalah agar permintaan maaf itu tulus, yaitu menekankan sekali lagi bahwa sebagai pihak yang telah menyakiti, mereka telah memahami bagaimana perbuatan atau perkataan tersebut telah menyakiti orang lain atau orang banyak. Kemudian menindaklanjuti dengan bagaimana sebagai pihak yang telah menyakiti akan menghindari membuat kesalahan yang sama di masa depan. Langkah keenam yang terakhir yang dapat menunjukkan bahwa permintaan maaf itu tidak tulus adalah apakah di dalam permintaan maaf itu ada elemen yang mengubah permintaan maaf itu menjadi sebuah perdebatan atau argumen. Jika adanya pembelaan diri dari pihak yang telah menyakiti mengenai perbuatan mereka, ini akan membuat permintaan maaf tersebut menjadi tidak tulus dan meragukan. Penting untuk diingat bahwa permintaan maaf bukanlah debat atau berargumen, karena ini adalah jenis permintaan maaf yang tidak tulus. Karena selama pihak yang menyakiti masih berfokus pada perasaan mereka sendiri, berarti pihak yang menyakiti belum mengutamakan perasaan orang lain yang tersakiti. Jadi pastikan di saat Anda mengamati proses meminta maaf, perhatikan apakah dalam proses tersebut pihak yang menyakiti tidak berfokus pada perasaan mereka sendiri sebagai orang yang telah menyakiti pihak lainnya. Keenam langkah tadi tidak menjamin pengampunan dan maaf dari pihak yang tersakiti. Yang jelas, Dr. Molly Hawes dalam karyanya Good Apology mampu menunjukkan kepada kita semua elemen-elemen yang membuat permintaan maaf itu menjadi tulus. Mudah-mudahan video pendek ini mampu menginspirasi Anda semua. Tetap like, share, dan subscribe channel saya ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lain.